Itu negeri feodal yang bawahannya pada penjilat semua. Ini tenda baru dibikin 2 hari sebelum presiden datang. Berarti mereka 2 minggu di sini tidur dengan terpal, tidur kedinginan, pakai nyamuk, lumpur-lumpur. Ya, pas presiden datang baru ada tenda kayak gini. Pejabat-pejabatnya baru sterilisasi lah, baru menyesuaikan protokoler lah, pembersihan lah, biar nggak kelihatan mencekam-cekam amat. Itu pentingnya Pak Prabowo kenapa harus gerak cepat. Karena bawahan Bapak itu semuanya penjilat. Nunggu gerak kalau misalnya Bapak udah turun. Nunggu gerak kalau misalnya Bapak udah pengen datang ke satu daerah, dan daerah dibikin nggak terlalu mencekam. Itu kenapa penting pemimpin negara kita yang masih feodal ini, bangsa ini, harus gerak cepat. Karena rakyat ini kelaparan, semua bisa dilihat tuh, coba lihat lu. Banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang akhirnya membutuhkan bantuan cepat, nggak bisa nunggu, gitu. Jadi jangan cuman royal ketika lagi kampanye aja bagi-bagi bansos. Lagi bencana gini hilang semua. Ada beberapa tenda BNPB. Ya, itu baru dibikin kapan? baru 2 hari yang lalu, Bang. Berarti selama 2 minggu nggak ada tenda apapun? Nggak ada, Bang. Kami tidur di semen-semen biasa lah, Bang. Semen-semen biasa? Ya, pakai karpet aja cuman. Yang ditarik nyamuk, Bang. Yang kedinginan, nggak ada apa-apa, Bang, kan. Cuma baju-baju kayak gini ya, Bang. Apa ini pakai baju-baju kayak ini, Bang. Tapi tenda baru ada ketika 2 hari? Yang lalu, Bang. Sebelum Pak Prabowo datang, selang sehari Pak Prabowo datang, itu udah dipasang tenda, Bang. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, beberapa hari ini saya keliling Aceh Tamiang, Langkat, Padang. Saya duduk di tenda pengungsian, ngobrol dengan para ibu yang kehilangan rumah, anak-anak yang belum bisa sekolah, bapak-bapak yang lahannya tertimbun oleh kayu dan lumpur. Setelah melihat langsung, rasanya sulit untuk menyebut ini sebagai bencana biasa yang bisa ditangani sendiri oleh daerah. Menurut saya kita sudah waktunya mengakui ini sebagai bencana nasional. Ini soal keberanian mengakui bahwa skala kerusakan dan penderitaan sekarang memang butuh kekuatan negara. Dengan status bencana nasional, pemerintah pusat punya ruang lebih besar untuk mengerahkan anggaran, personel, alat berat, dan program pemulihan tanpa ragu-ragu. Dan buat warga yang terdampak, apa bedanya? Kalau jadi bencana nasional statusnya, maka aliran logistik bisa lebih deras. Makanan, air bersih, obat-obatan, tenda, layanan kesehatan, sampai dukungan psikososial. Dan akses jalan yang putus bisa lebih cepat dibuka karena alat berat, TNI, dan semua instansi bisa digerakkan lebih masif. Dan ke depan, program perbaikan rumah, sekolah, jalan, bantuan usaha kecil juga bisa lebih kuat karena dibiayai negara, bukan hanya mengandalkan APBD yang terbatas. Saya paham ada kekhawatiran. Kalau statusnya bencana nasional, apakah tidak makin rawan korupsi, makin rawan tumpang tindih kewenangan, atau intervensi pihak luar? Kekhawatiran itu wajar. Tapi jawabannya bukan menahan status bencana nasional, melainkan memastikan tata kelolanya diawasi ketat sejak awal. Dan bagi para korban, status bencana nasional jadi pesan bahwa negara benar-benar melihat dan mengambil